Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu mengatakan dalam salah satu ungkapannya, dia mengatakan inna lillahi fi ardihi aniyatun wahyal qulub. Allah punya tempat di bumi ini yaitu hati manusia. Fa ahabbuha ilallah araqquha wa asfaha wa aslabu. Hati yang paling dicintai oleh Allah yang punya tiga sifat, aslabuha fid din wa asfaha fil yaqin wa araqquha alal ikhwan. Hati yang paling dicintai oleh Allah itu yang pertama aslabuha, hati yang kalau dalam agama itu fanatik, udah nggak ada yang benar kecuali Islam, udah mau dibilang radikal terserah yang ngomong radikal. Wa asfaha, dan hati yang bersih, tidak ada unsur syirik, tidak ada riya, tidak ada dengki, tidak ada yang buruk-buruk di hati. Dan yang ketiga adalah wa araqquha alal ikhwan, hati yang lembut kepada sesama mereka-mereka yang beriman, sesama muslim. Allahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbala, amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, malam hari ini kita dalam pertemuan yang keempat, bulan yang keempat, di dalam membahas kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, nasihat-nasihat agama. Olehnya itu sekarang kita minta untuk di akhudna Atik bisa membaca lanjutan dari kajian kita di bulan yang lalu. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Amin. Wa radiyallahu ankum Wa ankum. wa 'ala al-insani al-ijtihad fi hifdhi islamihi wa taqwiyatihi bi fi'li ma amara Allah bih min ta'ati Allah ta'ala. Fa innal mudayyi'a li awamiri Allah muta'arridun lil maut 'ala ghairi al-islam. فإن تركه لذلك دليل على استهانته بحق الدين وعلى الاستخفاف به، فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر. وعليه أيضا أن يجانب المعاصي والآثام، فإنها تضعف الإسلام وتوهنه وتزلزل قواعده وتعرضه للسلب عند الموت، كما وقع ذلك والعياذ بالله لكثير من الملابسين لها والمصرين عليها. وفي قوله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، ما يدل على ذلك فتأمله. وخذ نفسك بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب محارمه، وإن وقعت في شيء منها فتب إلى الله تعالى منه، واحذر كل الحذر من الإصرار عليه، ولا تزل سائلا من الله حسن الخاتمة. وقد بلغنا أن الشيطان لعنه الله يقول قصم ظهر الذي يسأل الله تعالى حسن الخاتمة. أقول متى يعجب هذا بعمله أخاف أن قد فطن. Bismillahirrahmanirrahim. Penulis menjelaskan yang namanya iman harus kita jaga. Pemberian yang sangat berharga dari Allah kepada hambanya, yang sekarang jumlahnya mendekati 8 miliar. Umat Islamnya sekitar 1,7. Yang 1,7 inilah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia sekejap aja. Jadikan untuk taat. Pertahankan iman ini. Sebab kalau ini hancur, ya selesailah bangunan tadi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu mengatakan,
Dalam salah satu ungkapannya dia mengatakan inna lillahi fi ardihi aniyatun wahiyal qulub. Allah punya tempat di bumi ini yaitu hati manusia. Fa ahabbuha ilallah araqquha wa asfaha wa aslabuha. Hati yang paling dicintai oleh Allah yang punya tiga sifat. Araqquha wa asfaha wa aslabuha. Thumma fassaraha. Aslabuha fid din. Wa asfaha fil yaqin wa araqquha alal ikhwan. Hati yang paling dicintai oleh Allah itu yang pertama aslabuha, hati yang kalau dalam agama itu fanatik. Sudah enggak ada yang benar kecuali Islam, sudah. Mau dibilang radikal terserah yang ngomong radikal. Wa asfaha, dan hati yang bersih. Tidak ada unsur syirik, tidak ada riya, tidak ada dengki, tidak ada yang buruk-buruk di hati. Dan yang ketiga adalah wa araqquha alal ikhwan, hati yang lembut kepada sesama mereka-mereka yang beriman, sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi persaudaraan yang paling khusus, yang paling luar, yaitu sama satu akidah. Ini tidak menafikan kita tidak boleh berbuat baik kepada tetangga kita yang non-muslim, berbuat baik. Tapi yang punya sifat lemah lembut, yaitu kita hidup di zaman yang kita rasakan sekarang, macam-macam yang kita hadapi. Upaya-upaya orang-orang tertentu untuk memurtadkan seseorang. Dengan kemiskinan, dengan bantuan. Awalnya nggak bicara apa-apa. Dan itu saya hadapi sendiri. Nggak jauh dari Jakarta. Seseorang mengatakan kepada keluarga miskin, udahlah anak-anak kamu ini yang di SD, ikut pelajaran tambahan. Nggak usah bayar. Bahkan dikasih uang lagi. Setelah sebulan, 6 bulan, masuk bulan yang ke-6, terus bapaknya ditanya, kok kamu nggak datang ke tempat ibadah kami? Bayangkan setelah 6 bulan. Ini membuat orang juga jadi, loh, kalau tidak ke tempat peribadatan mereka, berarti bantuan berhenti. Terganggu akidahnya dan keyakinannya. Itu terjadi dan kita lihat sendiri. Anak masih SD. Sehingga muncul program anak-anak dai. Ini anak-anak, ada beberapa orang yang punya kelebihan uang, dikumpulkan 50 anak. Kalau melihat rumah mereka 3 kali 4, anaknya 4 di situ dengan orang tua 6 orang. 4 kali 2, kecil-kecil. Akhirnya buat di program. Untuk menyelamatkan mereka, ya dibuatkan program ya dengan bantuan seperti itu juga. Diberikan beasiswa, tapi anak-anak ini dididik. Si ayah ini udah Islam, tapi tidak sholat juga. Tadi sudah jelaskan. Memang orang nggak bisa mati, mengatur matinya Islam, tapi jangan terus sholat ditinggalkan, terus berbuat maksiat, terus nanti matinya bagaimana? Yang sangat menyentuh, anak-anak ini membangunkan orang tuanya subuh, umur 7 tahun, 8 tahun, ayah, sholat ya. Yang tadinya bapaknya nggak pernah sholat. Ketika yang membangunkan anaknya, itu si bapak pun bangun dan bangga dengan anaknya, dipeluk anaknya. Kita hidup jangan hanya untuk diri kita sendiri, lihat di sekitar kita. Bagaimana tetangga kita, bagaimana mereka-mereka yang di sekitar kita. Sehingga salah satu sahabat datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, dullani ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan padaku suatu amal, kalau aku berbuat aku masuk surga. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi mengatakan,
kun muhsinan. Jadilah engkau seorang yang baik. Kemudian sahabat tadi bertanya, kaifa akunu muhsinan, bagaimana aku disebut orang yang baik? Rasulullah menjelaskan kembali, sal jiranak, tanya sama tetangga kamu. Kalau tetangga kamu mengatakan anta muhsinun fa anta muhsin. Kalau tetangga kamu mengatakan anta musiun fa anta musi. Tanya sama tetangga. Kalau tetangga mengatakan bahwa kamu orang baik, ya kamu orang baik. Tapi kalau tetangga kamu mengatakan kamu orang yang sering menyakiti atau orang jahat, ya kamu orang jahat. Mudah sih. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika menanya kepada seseorang, kamu kenal si? Oh, aku kenal. Saya kenal si fulan. Ditanya sama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia tetangga kamu? Bukan. Pernah kamu bisnis dengan dia? Utang piutang, dagang? Enggak pernah juga. Kamu pernah enggak musafir sama dia? Tidak pernah. Ya kamu nggak tahu dia berarti. Bukan tetangga, nggak pernah musafir, nggak pernah transaksi jual beli. Ya kamu berarti nggak kenal si fulan. Jadi iman tadi ini, Islamnya harus dijaga. Masing-masing kita, jangan sekali-kali mati. Jadi kalau kita Muslim, yakin agama kita yang paling benar, yang lain salah. Loh, Ustaz nanti dikatakan nggak toleransi. Ya silakan yang lain juga begitu. Jadi agama yang lain silakan meyakini dia yang paling benar, yang lain silakan. Keyakinan inilah yang aslabuha, fanatik harus. Sebab kalau dianggap semua agama sama, ini membawa kepada kemurtatan massal. Jadi murtad semuanya. Dan bukan begitu definisi toleransi beragama. Toleransi adalah kita saling menghormati, ya, masalah sosial saling membantu. Ya. Itu bukan terus menganggap semuanya benar. Yang membuat kita prihatin, ada yang bicara nanti benernya di sana, di akhirat baru ketahuan. Tidak, di dunia kita udah tahu. Inna dina indallahil Islam. Harus. Sebab kalau ngikutin perkembangan di bawah, bahasa radikal, macam-macam yang kita udah dengar, celana cingkrang radikal. Terus kalau sampai ke atas, sampai lutut, terus sampai ke atas lagi, jadi kacau. Yang mau cingkrang ya terserah dia. Mungkin pas beli juga duitnya nggak cukup, mau apa lagi? Maksa bagaimana? Pasti begitu, mau apa? Alhamdulillah masih menutup aurat, sudah biarin. Jadi santai sajalah. Yang penting kita saling menghormati, saling menghargai, tidak menyakiti tetangga, tidak mencaci maki agama yang lain, itu dilarang semuanya. Itulah hati yang dicintai oleh Allah. Gak dengki, yang lain dikasih uang banyak silahkan. Belum tentu orang punya uang banyak itu malah ibadahnya benar. Tadi masih gajinya pas-pasan, adzan udah di masjid. Ketika uangnya banyak, ngitung terus. Ngitung, udah rakaat kedua. Enggak, Ustaz kan bilang kalau dapat tahiyat akhir, dapat juga rakaat. Akhirnya juga tahiyat akhirnya enggak dapat juga. Jadi malah punya uang banyak malah masalah. Udah uang banyak, kebanjiran lagi, hilang lagi uangnya, udah rasain. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga, tapi jaga pula yang namanya sholat dijaga, birrul walidain dijaga, berbakti sama orang tua, lidah pun dijaga, hati pun dijaga, husnudzon pada Allah Subhanahu, dilakukan semuanya. Jadi ukurannya bukan uang.
Untuk apa dikasih uang sedunia dan seisinya, tapi nggak diberikan Islam? Matinya apa sekarang? Matinya ke neraka. Yang dikasih uang dikit cukup, tapi Muslim. Yang satu ke neraka, yang satu insya Allah ke surga. Dan dunia, orang mau hidup di dunia berapa tahun sih? Mau 80, semakin tua juga semakin masalah buat dirinya. Ngomong sendiri, pikun, nggak tahu, dilihat udah nggak ada di rumah. Jadi ngerepotin orang lain juga. Bukan semakin tua semakin enak. Tapi uang yang paling enak itu cukup ya. Itu paling enak udah. Apa-apa cukup. Ini cukup. Yang penting kita berbaik sangka pada Allah. Pasti Allah akan mencintai kita. Enggak usah dipikirin masalah, yang penting berikhtiar dan berdoa. Itu yang paling penting. Jadi orang kalau punya masalah, jangan selesaikan dengan masalah berikutnya. Punya masalah, akhirnya melamun. Ujung-ujung masuk rumah sakit jiwa. Enggak menyelesaikan masalah. Punya masalah, ikhtiar. Berdoa. Yang penting setiap hari sebarluaskan kebaikan. Selagi bisa berbuat baik, buat baik aja. Dan tidak semua harus dengan uang. Kalau selalu kita berbuat baik, yang namanya keburukan itu akan capek mengejar kita. Antum terus baik terus. Akhirnya keburukan udah, ini orang maunya baik saja. Sehingga niat-niat yang jahat, yang buruk, gak mampu lagi mengejar antum. Sebab antum selalu, kita itu atau seseorang tadi kerjanya baik, baik, baik. Sehingga yang namanya ingin berbuat jahat, gak ada peluang lagi. Seperti yang pernah saya jelaskan, di hati kita itu seperti yang diungkapkan oleh Imam Ghazali, ada dua keran. Keran baik dan keran buruk. Kalau keran yang baik ini dibuka terus, keran yang buruk gak bisa masuk. Gak mungkin bisa masuk. Dia mau masuk bagaimana? Ini jalan terus. Buka keran yang baik tadi. Sehingga keran yang buruk tidak ada punya peluang untuk menghadang keran yang baik tadi. Sehingga tadi sebelum ini kan dijelaskan, iblis, nah ini iblis ini kan dulunya di mana tempatnya? Ya, tempatnya di surga sama malaikat. Ya. Kok bisa ke sana? Jadi ketika sebelum ada manusia, penduduk bumi ini jin, udah yufsiduna fil ard, bunuh-bunuhan, darah, macam-macam lah perbuatan mereka. Yang paling abid di antara mereka ini, itulah dari jin ini, dia diangkat ke langit sama malaikat. Sehingga beberapa sejarah, beberapa asar menyebutkan yang namanya iblis itu tawusul malaikah. Tawus itu merak. Kalau malaikat itu burung-burung, dia meraknya. Itu bayangkan. Walaupun bukan semua malaikat, mungkin kelompok tertentu. Ya. Ketika diciptakan manusia, malaikat tanya, untuk apa diciptakan ya Rabb? Bukankah kami bertasbih, beribadah? Sebab malaikat tahu, nanti kerjaannya seperti jin juga, bunuh-bunuhan lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika diciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, muncul aslinya, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin, wa khalaqtahu min tin. Aku lebih bagus dari dia. Jadi dosa pertama yang terjadi di langit tadi adalah sifat dengki. Dan itulah dosa pertama yang di bumi pula. Anak dan kakak beradik dari Nabi Allah Adam, anak-anak Nabi Adam, juga saling membunuh atau satu membunuh yang lain karena dengki juga. Dan cerita Nabi Allah Yusuf dengan sudah dengki juga. Jadi yang kedua itu hati yang paling dicintai oleh Allah, hati yang bersih, husnuzon sama Allah. Pasti Allah juga cinta sama kita. Semut yang hitam, di lubang yang hitam, di hutan yang gelap, dalam batu yang hitam, Allah memberikan rizkinya. Dan Allah mendengar bagaimana semut tadi berjalan.
Apalagi seorang hamba yang rukuk sujud pasti sudah. Hanya manusia ini tidak bertawakal dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau manusia bertawakal dengan sebenar-benarnya takwa seperti takwanya burung atau binatang yang di pagi hari terbang perut kosong, sore kenyang semua, Allah kasih rezeki. Jadi ketika manusia memohon kepada Allah husnul khatimah, iblis mengatakan, "Qasama dhahri, celaka, hancur punggungku ini, binasa aku," kata dia. Karena kalau semua juga husnul khatimah, habis. Karena iblis juga. Jadi kakek kita Nabi Adam di surga. Saya mau tanya, kampung halaman kita mana aslinya? Di bumi apa di surga? Mau kembali ke sana enggak? Mau kita kembali. Tinggal kita ikuti peta dan jalan menuju ke sana. Allah udah buat petanya. Jangan mau kita ketemu sama iblis. Karena memang kerjanya mau menyesatkan. Seperti yang difirmankan oleh Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Itu kerja iblis. Ganggu manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dia tidak menyebutkan dari atas dan dari bawah. Perbanyak kita angkat tangan sama Allah. Sebab kalau sudah turun rahmat, selesai iblis gak bisa ganggu. Perbanyak juga sujud. Saat sujud meminta kepada Allah, faqaminun an yustajaba lahu. Pasti peluang besar dikabulkan ketika kita sujud. Bangun tidur tidak cukup dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Bagus itu. Iringi dengan sujud. Mulai hidup ini dengan sujud. Sebelum tidur pun sujud juga, alhamdulillah ya Rabb. Hari ini berlalu. Begitu banyak kenikmatan yang kau berikan padaku, pada keluargaku, pada anak-anakku. Engkau jaga diriku. Engkau berikan aku kesehatan sehingga bisa beribadah padaku. Mulailah awal kehidupan itu dengan alhamdulillah alladzi ahyana. Sujud kita di hadapan Allah. Apalagi kalau dengan tetesan air mata, indah sekali. Aku bersyukur ya Rabb. Berapa banyak mereka yang tidur dan gak bisa bangun. Bahkan mereka menghadap padamu. Engkau masih berikan aku peluang, berikan nyawa, berikan kesehatan. Silahkan dengan bahasa apa. Aku terima kasih ya Rabb. Waktu mau tidur pun sujud, paling 1-2 menit. Jadi dengan begitu, kita jaga Islam kita. Terus peta tadi menuju rumah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rumah kita yang asli. Dan petanya sudah jelas. Yang diberikan dan diarahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti. Silakan. Wa 'alaika alla tazalu khaifan wajilan min su'il khatimah. Fa inna Allah muqallibal qulubi. Fa inna Allah muqallibul qulubi. Yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Wa fil hadits sahih والذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث. وفيه غاية التخويف لأهل التقوى والاستقامة فضلا عن أهل التفريط والتخليط. وكان بعض السلف الصالح يقول والله ما أمن أحد على دينه أن يسلب إلا سلب. وقد كان السلف الصالح رحمة الله عليهم في غاية الخوف من خاتمة السوء مع صلاح أعمالهم وقلة ذنوبهم. Ya, jadi begini. Kalaupun seseorang amalnya baik, jangan sampai ada di hatinya itu sifat ghurur, ya, sifat sombong. Tetap selalu dalam posisi takut. Artinya apa? Yang namanya iman ini bisa saja hilang, berubah. Sehingga kita selalu memohon pada Allah,
Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu ya Rabb. Jadi jangan terus, sudahlah, Allah kan maha pemurah, maha pengasih. Ini, yang begini ini bisa berbahaya. Tapi kalau seseorang dalam hidupnya bainal khaufi war raja, takut tapi harapan juga besar. Seperti dua sayap burung tadi. Nah, dia terbang dengan dua sayap tadi, bainal khaufi war raja, takut akan siksaan Allah. Tapi di satu sisi mengharapkan dan menambahkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab masing-masing kita tidak tahu ending dari kehidupannya. Ada seseorang amalnya bagus, tapi kurang sebulan, 2 bulan dari akhirnya bisa kufur. Tapi ada juga yang terus kehidupannya sampai 50-60 tahun maksiat, terakhir dia husnul khatimah. Walaupun Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kalau masa kanak-kanaknya dia beriman, mudanya beriman, umur 40, insya Allah husnul khatimah. Tapi itu pun harus hati-hati juga, harus takut juga. Cuma biasanya lebih dari 90% insya Allah. Dan yang banyak adalah ketika masa mudanya dia bermaksiat, tidak taat, akhirnya husnul khatimah. Terjadi banyak cerita yang begitu. Sehingga para salafus saleh, kita lihat, kalau dia suruh milih meninggal, dia punya rumah, pintu kamar, kalau dia di pintu kamar, dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Tapi pilihan berikutnya, pintu rumah, meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah. Dia bilang, saya pilih meninggal di pintu kamar aja deh. Kenapa? Sebab antara kamar dan pintu rumah saya nggak tahu. Apa benar saya nanti syahid di sana? Itu takut dia. Karena yang jelas di pintu kamar udah pasti husnul khatimah. Tapi yang di sana bisa mati syahid, bisa juga yang lain. Walaupun yang di sana lebih pasti kan, lebih bagus lagi. Tapi itu belum jelas. Yang udah jelas ini pintu kamar dia. Karena khawatirnya meninggal dalam nauzubillah su'ul khatimah. Olehnya itu para salafus saleh mengatakan hati-hati, hati-hati, hati-hati. Orang yang biasa terus maksiat-maksiat mungkin meninggal dalam keadaan maksiat. Olehnya itu mulazamalah dalam sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dengan tilawatul Quran, dengan zikir. Jangan sekali-kali sibuk dengan maksiat terus. Bagaimana kalau meninggalnya dalam keadaan itu? Coba. Akhirnya su'ul khatimah. Silakan terus. حتى قال بعضهم لو عرض علي الموت على الإسلام بباب الحجرة والشهادة بباب الدار يعني شهادة في سبيل الله لاخترت الموت على الإسلام على باب الحجرة على الشهادة على باب الدار لأني لا أدري ما الذي يعرض لقلبي فيما بين الحجرة إلى باب الدار. وقال آخر لبعض إخوانه إذا حضرني الموت فاقعد عند رأسي وانظر فإن رأيتني قد مت على الإسلام فخذ جميع ما معي فبعه وخذ به سكرا ولوزا وفرقه على الصبيان وإن رأيتني قد مت على غير ذلك فأعلم الناس ليصلي علي من أراد أن يصلي على بصيرة. وقد كان قد ذكر له علامة يعرف بها الفرق بين الأمرين. قال فرأيته قد مات على الإسلام وفعل ما أمره به من التصدق على الصبيان وحكاياتهم في ذلك كثيرة مشهورة. واعلم أنه كثيرا ما يختم بالسوء للذين يتهاونون بالصلاة المفروضة والزكاة الواجبة بالصلاة المفروضة والزكاة الواجبة والذين يتتبعون عورات المسلمين والذين ينقصون المكيال والميزان والذين يخدعون المسلمين ويغشونهم ويلبسون عليهم في أمور الدين والدنيا والذين يكذبون أولياء الله وينكرون عليهم بغير حق والذين tadi saya sudah jelaskan bahwa
ketika seseorang punya dua pilihan, di pintu kamar atau di pintu rumah. Dia pilih pintu kamar, mati dalam husnul khotimah. Sementara pintu kamar sama pintu rumah nggak tahu apa yang terjadi. Padahal hanya 10 langkah, 20 langkah, atau 30 langkah. Karena ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau itu yang selalu dimohonkan pada Allah, insya Allah Allah pasti akan kasih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala paling senang kalau hamba selalu mengetuk pintunya. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Allah murka kalau seseorang udah gak minta sama Allah. Ketuk pintu Allah. Jam 12 malam, jam 1, jam 2, jam 3, kapan saja senang Allah. Bahkan setiap malam pun dalam hadis qudsi Allah berfirman, hal min mustaghfirin, apakah ada dari hambaku yang mohon ampun? Hal min talibi hajatin, apakah ada dari hambaku yang minta sesuatu? Itu setiap malam. Ini tidur semua, atau kecuali orang-orang yang dibangkitkan sama Allah untuk bangun dan tahajud. Beda orang yang sering tahajud dan orang yang tidak tahajud. Yang bangun di malam hari, paginya dia hatinya pun tenang, hidupnya penuh dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para salafus saleh kalau sudah tahajud, bangun tengah malam, dia katakan, ya laylutul, wahai malam, teruskanlah malammu. Wa ya subhu qif, la tatlu, wahai fajar, jangan kau menyingsing. Aku lagi menikmati kenikmatanku dengan Rabb, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada riak di situ, keheningan. Unek-unek seseorang ungkapkan. Kecintaan seseorang pada Allah ungkapkan juga. Allahumma rzuqna hubbaka, karuniakan pada kami ya Allah cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, cinta orang-orang yang mencintaimu. Cinta amal-amal yang membawa kami untuk menggapai cintamu, cinta untuk berjumpa denganmu. Bahkan mereka mengatakan, raja-raja ini kalau tahu kenikmatan yang aku, ini para salafus saleh, mereka akan iri dan dengki, bahkan akan menyiksa kita juga. Ini raja-raja yang zalim pasti. Karena dalam munajat kenikmatan yang luar biasa tidak dirasakan kecuali mereka-mereka yang melakukannya. Susah Ustaz bangun tengah malam, ya tidurnya cepat. Kalau tidurnya jam 1, mau apa lagi jam 12. Tapi kalau tidurnya jam 9, jam 8, jam setengah, ya pasti bangun tahajud. Gak mungkin, sebab kalau mau lama tidur pun bukan sehat, malah capek, sakit. Coba yang tidur lama, belakang pun sakit. Jadi kelamaan pun gak sehat. Orang kalau tidurnya banyak, makan banyak, ngomong banyak, terus apa lagi, selesai udah. Ada juga yang sedikit-sedikit makan, juga sama juga. Sedikit-sedikit makan, jadi gunung juga makanan. Yang bagus setiap saat sedikit-sedikit zikir, salawat, ini kan indah. Ya, teruskan. والذين يدعون أحوال الأولياء ومقاماتهم من غير صدق وأشباه ذلك من الأمور الشنيعة ومن أخوف ما يخاف منه على صاحبه سوء الخاتمة البدعة في الدين وكذلك إضمار الشك في الله ورسوله واليوم الآخر فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر. Jadi jaga akidah ini, keyakinan dijaga. Jangan sampai terus muncul suudzon pada Allah. Ya, kemudian muncul keyakinan. Ini sekarang muncul agama-agama yang juga untuk orang awam bisa tersesat juga. Ada salah satu aliran ortodok, sama seperti masjid, gerak sholat, sujud juga. Untuk orang awam dianggap ini Islam juga. Jadi banyak hal-hal yang sekarang muncul di negeri kita ini, kita jaga daerah kita, masyarakat kita, tetangga kita. Jelaskan itu bukan Islam yang begitu. Walaupun cara ibadah gerakannya seperti kita. Mungkin sebagian kita sudah melihat di TV.
Tapi yang jelas hati ini harus dijaga. Yang tadi saya jelaskan, iblis pun yang tadi sebelum dilaknat oleh Allah, levelnya sudah sejajar seperti malaikat. Tapi ada sesuatu yang di hati yang tidak diketahui oleh malaikat. Apa itu? Sifat dengki. Hati-hati yang begini-begini. Gak ada yang tahu kecuali orang itu sendiri. Padahal agama ini luar biasa indahnya. Jangankan dalam kehidupan daerah-daerah yang dibuka, yang disebarkan agama Islam di sana, itu mereka-mereka yang didatang itu bersyukur. Contoh umpamanya, tadi disebutkan daerah yang pernah dalam majelis kita tadi ada daerah Samarkand. Pimpinan pasukan namanya Qutaibah. Sejarah ini ditulis oleh Syekh Ali Tantawi dalam Qisasun Minat Tarikh sebagai penutup. Supaya umat itu, bangsa-bangsa di dunia itu tahu bagaimana bedanya antara penjajah dan futuhat dalam Islam. Islam tidak ada menguasai daerah-daerah itu untuk dijajah. Tapi dibuka daerah itu. Merdeka daerah itu. Contohnya daerah Samarkand. Tokoh di daerah tadi, jadi Qutaibah ini dituduh bahwa dia membuka daerah Samarkand itu tidak dengan aturan-aturan Islami. Qutaibah dibawa ke pengadilan, kemudian tokoh dari Samarkand pun, mungkin kalau sekarang Uzbekistan ya, datang, kemudian hakim tadi mengatakan, apa yang kamu keluhkan? Dia katakan, pimpinan pasukan yang namanya Qutaibah tadi, memasuki negeri kami, langsung diserang. Mestinya kan ada tahapan ditawarkan Islam. Kita nggak dikasih peluang, langsung dikuasai aja negeri. Kamu Qutaibah, apa jawabannya? Dia katakan, ini negeri besar sekali. Di sekitarnya ketika kita datang, mereka ngelawan semuanya. Nggak mau nerima Islam, nggak mau bayar jizyah, ya sudah kita serang. Karena yang namanya perang itu tipu muslihat. Artinya nggak bisa terus kita main basa-basi. Terus hakim mengatakan, berarti kamu tidak menawarkan kepada mereka untuk mereka menerima agama Allah ini atau tidak? Kalau tidak menerima, kemudian harus bayar jizyah. Jizyah ini kalau umat Islam seperti bayar zakat. Artinya dengan membayar itu mereka aman hartanya, jiwanya. Kalau tidak, baru terjadi peperangan. Memang tidak saya tawarkan itu semua. Kemudian hakim mengatakan pengadilan selesai. Sebab saudara sebagai yang tertuduh sudah mengakui bahwa saudara tidak menyodorkan 3 hal tadi. Olehnya itu diputuskan seluruh pasukan yang ada di daerah Samarkand keluar semua dari Samarkand. Dan seluruh umat Islam yang ada di sini keluar semuanya. Tidak lama, malam itu habis maghrib sudah sepi jalan-jalan. Udah nggak ada lagi. Yang ada adalah terdengar suara tangisan di rumah-rumah. Coba. Tangisan dari siapa? Penduduk Samarkand nangis dia. Ditinggal sama umat Islam dan tentara muslim, nangis semua mereka. Karena dia tahu mereka datang ini membawa rahmat. Akhirnya tokoh-tokoh ini berbondong-bondong. Karena tentara Islam udah di luar kota. Datangi semua. Dengan apa? Dengan yukarirun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seluruh kota Islam semuanya. Coba. Tanyanya siapa hakim saat itu? Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ini yang dibilang radikal coba sekarang. Enggak sedih kita. Umat Islam dibantai di Palestina. Di Myanmar hampir ratusan ribu keluar, hampir 1 juta mungkin ke Bangladesh. Uighur sekarang di mana-mana dibunuh. Kok jadi Islam yang radikal? Yang itu semua itu apa semua sekarang? Negerinya dirampok sama Zionis.
Yang dibilang teroris malah pejuang Palestina juga. Berarti kita di zaman Diponegoro, di zaman dulu teroris semua itu dah. Para pejuang itu semua. Yang ngusir penjajah. Tetapi yang namanya manusia pun yang menggunakan akal dan rasio akan semakin tahu, semakin jelas. Semakin ditekan Islam ini, semakin dipojokkan, semakin tersebar. Semakin diupayakan umat membencinya, semakin dicintai. Tidak akan datang hari kiamat kecuali risalah Rasul akan sampai ke semua titik. Yang di titik itu ada sinar matahari sampai di situ. Itulah risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, jadikanlah setiap individu kita, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta, bukan hanya untuk manusia. Bukan hanya untuk muslim saja, untuk yang non-muslim. Bahkan bukan hanya untuk manusia, untuk jin, untuk seluruh yang ada di alam semesta ini. Mendapatkan rahmat dari risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai umatnya, yang kita tetap komitmen sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersyukur pada Allah. Allah jadikan kita sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kelak dan pasti Rasul insyaallah akan mengenal kita. Terutama di padang mahsyar. Manusia bingung. Nabi Adam nafsi-nafsi, Nabi Nuh nafsi-nafsi. Seluruh para anbiya mengatakan nafsi-nafsi, kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan analaha, aku yang akan memberikan syafaat. Sujud Rasul di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memerintahkan irfa' ra'sak, angkatkanlah kepalamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasal tu'ta, yang kau minta akan diberikan. Itulah yang merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, asy-syafa'atul uzma, syafaat yang maha dahsyat, yang manusia semua menantikan, dan yang diberikan adalah mereka-mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Mereka-mereka yang terlihat cahaya muncul di wajahnya, seperti seseorang melihat kuda yang hitam, kemudian ada kuda-kuda yang di dahinya putih, di lututnya ada warna putih. Mudah sekali dibedakan siapa mereka-mereka yang pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang tidak mengikutinya. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang selalu istiqamah dan selalu mencintainya, dan selalu mengikuti risalah dan jalannya, dan selalu berbuat sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul. Kita menjadi rahmat, cahaya untuk diri kita, untuk yang di sekeliling kita, sehingga kita bagian yang tidak terpisahkan dari rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita tergolong mereka-mereka tersebut. Amin ya mujibus sa'ilin. Mungkin waktunya sudah jam 9:10. Mungkin kita tutup saja pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita sangat bahagia juga malam hari ini, kita dihadiri oleh akhuna, saudara kita yang kita cintai, akhuna Salim fillah, dengan karyanya yang sangat membanggakan kita semua. Dan buku ini yang terbaru ini buku bestseller. Ini udah insyaallah cetakan yang ketiga. Setiap sekali dicetak 10.000 ya, setiap 10.000. Mengungkap sejarah panjang perjuangan bangsa ini, Pangeran Diponegoro dan beberapa titik, dan saya terus terang memberikan apresiasi, bangga. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, taufik, hidayah pada akhuna Salim fillah, memunculkan karya-karya berikutnya yang bermanfaat untuk sejarah perjuangan para syuhada, para pejuang, para mujahidin yang mengusir penjajah. Dan insyaallah akan dikenang sejarah mereka-mereka tersebut, dan diteruskan dan dilanjutkan untuk kita selalu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang bukan hanya lepas dari penjajah, tapi kita harus membangun negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibatun yang tidak kalah penting, wa rabbun ghafur.
yang Allah memberikan ampunan, keridhaan, kemahrifah loh jinawi, negeri yang benar-benar juga menjadi kebanggaan umat Islam di negeri-negeri yang lain, karena kita sebagai saudara yang terbesar ya, big brother umat Islam, dan kita insya Allah mampu mengukir sejarah untuk memberikan kesejahteraan, kedamaian untuk negeri kita dan saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.